Kita baru saja lewati satu peringatan ya. Perjalanan panjang. Ibadah kemarin tidak sedang menceritakan tentang pencapaian. Saudara sudah ikuti dari awal. Tidak. Tapi kita sedang bicara tentang satu journey, satu perjalanan. Bagaimana kita memulai. Saya pertebal sedikit. Apa itu prophetic church? Apa itu prophetic people? Prophetic itu bukan hanya ada orang berdiri lalu that says the Lord. Bukan hanya itu. Tapi kalau mau dibilang prophetic church, prophetic people artinya waktu Tuhan bergerak. Ada gereja yang siap menyambut ikut bergerak. Ada gereja atau ada orang-orang, individu atau secara korporat yang juga siap untuk ikut bergerak. Ikut bergerak artinya kita masuk dalam sistem yang berbeda. Tuhan punya sistem kerajaan Allah. Sementara kita hidup, ada dua sistem yang saling menarik, menyedot kira-kira, menghisap. Sistem dunia dan sistem kerajaan. Ah, itu dia saudara. Wow. Jadi kita dipanggil menjadi Kristen, sebenarnya dipanggil untuk masuk dalam sistem yang beda. Nah, jadi ada satu pilihan. Ada satu pilihan. Nggak dipaksa sih. Tapi itu pilihan. Jadi Tuhan, saya mesti pakai bahasa sehari-hari aja ya. Tuhan enggak jorokin kamu ke neraka loh. Itu bukan Tuhan. Tapi itu pilihan. Dosa yang bawa kita ke sana. Nah, jadi saudara, tadi kita nyanyi. Terakhir tadi. Hidupku selamanya. Benar? Bukan cuma kamu, saya juga nanya itu. Are you sure, Chris? Kamu nyanyi. Nah, saya pernah waktu dengar gitu lagu-lagu itu tuh seperti saya bertanya, Christ is enough. Terus tiba-tiba hati saya berbicara buat saya sendiri. Are you sure Christ is enough? Masih ada hal-hal yang kamu berharap dari orang. Tapi kamu bilang Christ is enough. Kalau yang maha sempurna, kamu geserkan dan kamu cari dari manusia. Berarti kamu bohong. Itu saya bilang buat diri saya. Akhirnya setiap kali kalau saya mau nyanyi, saya mikir dulu. Saya mikir dulu saudara. Ya, supaya dia nggak kayak cuman itu yang dibilang agamawi. Itu yang dibilang agamawi. Nah, pesan kemarin bagus banget ya, kayak local wisdom gitu, kayak untuk kita lokal. Kita mau diarahkan kemana. Gini. Roh Kudus itu digambarkan seperti sungai yang mengalir. Nah, dia mengalir terus. Kita orang percaya seperti benda yang terapung di atas sungai itu. Nah, waktu kita bilang bergerak dengan Tuhan, atau kita mau disebut prophetic people, kita bergerak dengan dia di sungai itu. Tapi dalam pergerakan, sebagai benda kira-kira gitu ya, kadang-kadang kita menyepi. Ini kan ada tepian sungai. Kita menyepi, sementara sungainya terus bergerak. Tapi kita menyepi. Dan kita pikir kita sudah tahu semuanya. Padahal sungainya masih terus bergerak. Kita pikir kita tahu. Kita bukan hanya menyepi, kita bangun monumen di situ. Itulah agama. Gereja. Jadi termasuk kita. Supaya kita ingat, sadar aja. Kita mau seperti itu atau kita mau terus mengalir.
Sungainya terus mengalir. Tapi kita berhenti di tepian, kita bangun monumen, kita kasih merek, kita kasih judul, kita kasih nama. Seakan-akan kita yang benar. Padahal belum utuh, belum semuanya. Roh Kudusnya masih terus bergerak sepanjang zaman. Artinya kalau benar-benar mengikut dia, kita harus selalu bergerak. Terus. Nah, saya menyambung pengajaran saya. Waktu itu kita bicara tentang seni mendengar suara Tuhan. Kenapa perlu? Karena ada suara lain. Kita sedang hidup di dunia yang saya sebut sistem dunia. Dua sistem ini saling tarik menarik. Sistem kerajaan Allah, sistem dunia. Kita dengar suara siapa? Yang lalu saya jelasin. Seni mendengar suara Tuhan adalah salah dengar. Bisa salah dengar. Karena ada suara lain. Mirip-mirip Tuhan. Bisa. Nah, itu sebabnya perlu dilatih. Di pelajaran yang pertama, salah satu kendaraan atau pintu untuk Tuhan mewahyukan isi hatinya. Kata wahyu dari kata apokalips. Diterjemahkan ini, sesuatu yang diungkapkan. Berarti kamu gak dapat di bangku kuliah. Kamu dapat itu dari hubungan kamu dengan dia. Dia ungkapkan isi hatinya. Nah, kalau orang diwahyukan itu, kamu diungkapkan. Jadi gini, kamu bisa mengerti tanpa belajar. Bukan berarti tidak perlu belajar. Nah, sebentar. Nah, pertama yang saya sebut jendelanya hati nurani. Hati nurani menjadi media untuk Tuhan mengungkapkan segala rancangannya kepada kita yang percaya. Nah, sebelum saya buka lebih jauh, ini dasar pijak. Segala-gala harus dimulai dari sini. Menjadi Kristen yang utuh. Kristen yang utuh dimulai dengan dilahirkan baru. Waktu itu terjadi, hati nurani baru berfungsi. Gitu. Ketika kamu dilahirkan kembali, kamu menjadi satu roh dengan Tuhan. Tanpa itu, kita hanya beragama Kristen. Gak peduli keluarga kita Kristen, gak peduli kita berapa puluh tahun jadi Kristen, tanpa dilahirkan baru, kamu tidak terconnected, kamu tidak terhubung dengan Tuhan. Gini, mau debat, dengan siapa Tuhan pertama menyatakan ini? Dengan ahli agama, ahli Taurat. Pemimpin agama Yahudi. Ini pertama Yesus ungkapan ini. Nikodemus. Perhatikan dialognya. Nikodemus mengatakan gini. Tuhan, kami tahu. Nah, tahu. Berarti orang ini terpelajar. Punya banyak pengetahuan. Dia ngomong kata pembukanya. Kami tahu. Engkau Tuhan, jadi dia tahu. Terus gimana? Tuhan tersanjung gitu Yesus? Nanti kamu baca. Yohanes pasal 3 tuh kamu baca nanti. Nah, apa yang Yesus jawab? Sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan baru, ia tidak melihat kerajaan Allah. Wow, bayangin. Itu Tuhan tidak ngomong dengan orang biasa loh. Dengan ahli pemimpin agama Yahudi. Nah, di situ seluruh teologi dia, pengetahuan dia runtuh dari pertanyaan yang gini. Bagaimana orang mesti lahir lagi?
Apakah dia mesti masuk lagi ke perut mamanya gitu? Nah di sini, yang saya bilang runtuh itu. Sekian puluh tahun dari lahir sampai dia tua, sampai jadi pemimpin agama, cuman itu yang dia tahu. Baru Yesus datang dan ngasih tahu, kalau kamu nggak dilahirkan baru, kamu nggak akan lihat kerajaan Allah. Wow, saudara, nggak usah berantem, nggak usah debat, nggak usah. Karena kita sedang berperang. Ini dia, antara hati nurani dan ini. Kamu nggak tahu dari oma opa kita udah Kristen, iya. Tanpa lahir baru, kamu nggak bisa lihat. Yang ngomong Yesus, yang ngomong Yesus. Wow. Nah, lalu yang sesi kedua saya perdalam dia, seni mendengar Tuhan itu pertama hati. Kalau kamu udah lahir baru, kamu nggak dapat hati nurani kamu belum jadi media untuk Tuhan pakai. Hati nurani kamu media yang dunia pakai. Kamu bisa tertuduh, kamu bisa jengkel, kamu semua dari sini. Nah, yang kedua pelajaran saya waktu itu firman. Jadi bukan satu-satunya, karena hati nurani pun masih salah. Firman untuk mendengar Tuhan. Nah, artinya seberapa fokus, berapa persen dari satu hari penuh, 1 bulan penuh, 1 tahun penuh, yang kamu fokus, kamu ingin lebih dalam dengan firman. Akhirnya kita jatuh bangun terkecap karena sebenarnya firman menuntun kita pada semua rancangan emasnya Tuhan. Tapi kita gagal. Sekalipun kita bahkan sudah pelayanan. Tapi belum cukup. Itu belum. Karena firman saja yang berupa tulisan. Dibilang gini, huruf itu mati. Tapi roh menghidupkan. Jadi cuman baca, hanya tulisan. Ya, tulisan aja. Dia nggak merubah sesuatu di dalam kita. Sering saya bilang itu kan. Kalau kamu dengar firman, cuman pakai otak, jadi tahu. Pakai otak terus, jadi so tahu. Tapi waktu kamu mulai dengar pakai hati, di situ kamu mulai percaya. Aja. Kenapa? Ada 2 sistem itu tadi. 2 sistem. Nah, sekarang saya lanjutkan poin yang ketiga. Tadi hati nurani, terus firman. Nah, sekarang melalui roh. Nah, roh R-nya kecil, bukan Roh Kudus, bukan. Itu nanti setelah ini. Seni mendengar Tuhan, roh kita. Roh kita. Itu sebabnya saya tegaskan ini. Perlu lahir baru supaya roh kita sudah siap untuk terima hal-hal yang dunia tidak bisa kasih. Tidak bisa. Nah, ketika kamu dilahirkan kembali, Alkitab tadi bilang 1 Korintus 6 ayat 17. Kamu menjadi satu roh dengan Tuhan. Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan dia. Bukan ikatkan diri pada organisasi. Saya nggak terganggu kalau saudara memang pindah gereja. Masih gereja juga, bagus, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gitu. Tapi ini, siapa yang mengikatkan dirinya? Nah, berarti perlu ada satu keputusan yang sengaja bagi setiap kita. Dengan dia, kita menjadi satu roh. Artinya, kamu bisa tahu Tuhan
Nggak harus tanya pendeta. Di kantor, di tempat kerjamu, capek banget kalau lu mesti telepon pendeta. Kamu bisa tahu di situ Tuhan mau apa dengan kamu. Untuk setiap keputusan. Kamu menjadi satu roh. Nah, tapi kenyataan dunia rohani itu dia. Satu roh dengan dia. Sayangnya masih banyak orang Kristen tidak menyadari sebenarnya, nggak menyadari bahwa kita ada di dalam roh itu. Kita pikir, wah itu nanti hari Minggu. Kita lebih kenal diri kita secara fisik ini, secara daging, dibandingkan siapa kita di dalam Kristus. Makanya keputusan kamu di dunia kerja, sistemnya dunia, cara kamu ambil keputusan, kesannya semua bagus. Tapi orang lain juga bisa buat yang kamu buat. Kenapa kamu nggak berbeda? Karena memang kamu nggak satu roh, kamu beragama. Itu dia. Nah, judul khotbah yang lalu Pak Arifin kasih tahu kuasa pengharapan. The power of hope. Wow. Luar biasa. Itu artinya gini. Kamu dibawa masuk dalam satu dimensi yang tak terbatas. Siapa diri kita di dalam Kristus, itulah kita yang sebenarnya. Gitu. Itu kita yang sebenarnya. Wow. Luar biasa enggak tuh? Karena tidak bisa hidup di luar dunia fisik, ya. Itu fisik. Makanya ada satu, kita hidup di dunia, tapi ada satu yang saudara sudah tahu lah, yang namanya iman. Nah, iman itu dimensi yang lain. Iman enggak anti dengan pengetahuan. Enggak. Saya ulang lagi, apa bedanya pengetahuan, semua science, knowledge, semua itu hanya bisa percaya segala sesuatu kalau bisa dibuktikan, baru dia percaya. Nah, tapi iman, kamu sedang masuk dalam dimensi yang lebih. Iman tidak anti, iman lebih tinggi. Ditulis gini, iman adalah bukti dari apa yang kamu tidak lihat. Itu, kita punya dimensi yang lain. Fakta bilang gini, gak bisa. Buktinya kamu gagal di sini, kamu gak mampu, itu fakta dan benar. Dan kita menyerah dengan fakta. Nah, tapi iman bilang gini, bisa dengan Yesus. Bisa kalau kamu berharap pada dia. Nah, di sini kan kita ragu-ragunya di sini. Tapi kita Kristen. Akhirnya kita cari banyak alternatif lain. Jadi kita meragukan kuasanya. Jadi Kristen tanpa pengalaman kuasa, tanpa pengalaman jumpa, kita sedang gagal jadi Kristen. Kita seperti Yahudi pada masa perjanjian lama. Tuhannya datang, mereka gak siap terima Tuhan yang datang sebagai anak tukang kayu. Gak siap. Apa coba? Dibatasi oleh logika. Dibatasi. Wow. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup ini, hidup kami ini, lihat, adalah hidup karena percaya, bukan melihat. Keren gak? Ini semua saudara ayat-ayat ini, itu janji buat semua orang percaya. Bukan janji buat pendeta. Bukan. Fakta medis, fakta kesehatan, kedokteran. Kamu cancer.
Ya itu fakta. Nggak bohong. Itu belajar bertahun-tahun untuk bilang itu. Itu nggak bohong. Tapi terbatas. Fakta dibuktikan secara medis. Kamu cancer, yes. Nah, kamu mau join dengan fakta atau kamu mau join dengan iman? Iman bilang gini, ada pengharapan. Bisa sembuh. Akhirnya kamu lihat kita salah menggunakan ini. Ini kehendak Tuhan. Itu kita nggak ngerti. Dia bilang gini, ini firmannya, yang bilang dia, tentang dia. Penyakit kita lah yang ditanggungnya. Kutuk kita lah yang ditanggungnya. Tapi kita bilang, Tuhan izinkan saya sakit. Supaya saya lebih rendah hati. Nggak ada orang sakit rendah hati, nggak ada. Itu kan cacat. Kamu nggak ngerti. Gimana? Dia tanggung tapi dia izinkan. Bagaimana tuh? Itu yang dia bilang cacat. Cacat. Teologianya cacat. Karena kita memang gak mau masuk. Kita gak mau. Kita membatasi dia. Nah, izinkan Tuhan berbicara kepada kita. Ke roh kita. Daripada suara Tuhan datang dari luar. Padahal dia dari dalam kita. Keluar. Tapi kita izinkan dari luar ke dalam. Bahkan yang saya bilang ini tanda eksternal dari orang ketiga. Dari orang lain. Udah yang paling supaya rohani. Kata Bapak Pendeta gitu. Nah lu percaya. Makanya saya bilang. Walaupun saya ngomong jangan telan mentah. Iman buta itu ditelan mentah-mentah. Iman yang hidup adalah kamu bertanya. Ngobrol. Tuhan, itu rambut putih benar nggak tuh dia ngomong? Nggak apa-apa, bertanya. Bertanya. Nah, makanya kan diuji, pengajaran diuji. Kalau saya dapat dari Tuhan, pasti Tuhan mengkonfirmasikan yang sama dalam kamu. Rohnya mengatakan. Kalau enggak, ajaran sesat udah banyak, saudara. Wah, suara datang dari orang lain. Tapi enggak apa-apa. Pelan-pelan kita melatih. Ya, kita melatih. Bagaimana saya tahu apa yang saya dengar? Bahwa itu dari pikiran atau dari daging saya? Ini ayatnya. Ibrani 4. Ayat 12. Sebab firman Allah hidup. Tuh. Kuat. Bukan cuma hidup. Kuat. Tidak digoyahkan. Tak tergoyahkan. Lebih tajam dari pedang bermata dua. Kurang jelas apa lagi coba. Ya. Daripada pedang bermata dua manapun. Filsafat, terjemahkan itu. Semua yang lain. Kita penuh dengan filsafat tambal sulam yang kita pikir hebat itu. Ya, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara, kalau ini ya, ini gaya hidup saudara. Saudara tidak perlu takut karena kamu minoritas. Nah, tidak perlu takut. Kamu sendiri. Tapi orang lain gak lihat bahwa di sekeliling kamu. Saya boleh bilang ini. Kamu sendiri tapi sebenarnya kamu mayoritas. Karena ada yang lain yang tidak kelihatan oleh mata telanjang ini enggak. Ya. Mungkin kamu di kantor, di tempat kamu kerja. Kamu, enggak. Kalau kamu pegang ayat tadi. Enggak ada satu di luar kekristenan yang punya janji seperti tadi. Silakan cari.
lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Terjemahkan pedang itu apa? Coba. Mau adu apa? Kamu punya hikmat yang orang lain tidak punya. Kamu punya kuasa yang lebih dari dukun, paranormal. Kamu punya. Tapi kenapa? Karena kamu nggak menyadari, kamu nggak jadikan itu gaya hidup. Dukun udah nggak sekolah, buta huruf, obatnya cuma satu. Mau sakit apa aja, cuma satu obatnya, disembur. Coba. Baik enggak, bengek iya lah. Nah. Kamu punya yang dalam nama Yesus. Tapi mana? Wow. Memang ada kemungkinan yang dia bilang tadi, kita menekankan ayat yang cuma huruf. Tapi nasihat saya hari ini, kalau cuma itu kita nggak seimbang. Sebabnya kita butuh firman dan roh. Kita punya dua-dua itu. Ini masih roh kecil ya, roh kita yang diubah itu. Nah di dalam roh kamu itu, kamu akan tahu. Kamu akan tahu. Saya ketemu ngobrol dengan jemaat. Ada yang dosen, ada yang... Artinya gini, mereka intelektual, mereka belajar. Tapi dalam satu area tertentu dalam hidup perjalanan mereka. Mereka cerita sama saya. Kalau nggak Tuhan nggak bisa Pak. Entah itu tentang anaknya, tentang semua. Tentang kebutuhan hari-hari. Itu loh saudara. Yohanes 2 ayat 20. Lihat. Tapi kamu telah beroleh pengurapan. Berarti telah. Bukan satu saat nanti. Bukan. Telah artinya sudah jadi kenyataan. Kapan? Setelah kamu dilahirkan baru. Kamu telah beroleh pengurapan. Nah ini yang kita bilang di luar ini klinik semua tuh. Siapa yang kasih? Roh Kudus. Dengan demikian, kamu semua mengetahuinya. Roh Kudus itu guru agung. Dengar ya, kalau dosen ngajar, kalau kamu masih level pendidikan di bawah lu gak ngerti. Kalau pendeta khotbah pun itu satu arah. Tapi kalau Roh Kudus itu guru dia ngajar, lu mau buta huruf pun lu ngerti. Karena tujuan dia setiap orang harus ngerti apa yang dia mau. Metodenya lain. Nggak sama manusia. Sebab itu saya nggak percaya, kamu percaya Tuhan, tapi Tuhan pimpin kamu pakai teka-teki. Yang wajar aja kita udah bingung, apalagi pakai teka-teki. Pasti tahu. Gak ada main tebak-tebakan sama Tuhan, gak ada. Kamu beroleh pengurapan, telah. Sudah. Hanya kamu gak percaya. Kamu gak gali. Dari depan saya udah bilang, seni mendengar Tuhan adalah salah dengar. Gak apa-apa, ulang lagi. Salah lagi, ulang lagi. Lama-lama jadi pinter. Itu dia. Wow. Kolose 3. Jadi gini, roh itu, saya kasih perumpamaan sebelum baca ayat ini. Saya suka bilang gini, kok saya nggak lihat kacamata saya ya? Padahal gini, kacamatanya gini. Mana ya kacamata gue ya? Padahal di sini. Dia ada di atas kepala. Kita nyari-nyari. Gitu. Artinya gini, cuma dengan pikiran kita nggak bisa tahu semua hal. Tapi dalam roh, kamu tahu segala hal. Kenapa?
Karena roh yang di dalam kita, yang lahir baru itu, dia tahu persis apa yang mesti kita lakukan. Tapi masalahnya, walaupun roh kita lahir baru, karena kita tidak melatihnya, kita ikuti kepala kita. Dia yang ganti pimpinan roh itu. Apalagi kamu terbiasa sebagai pengusaha. Kamu punya sense of business. Begitu ada proyek, oh gue udah tahu. Begini. Itu sense, kamu memang pinter. Tapi kamu andalkan itu. Waktu salah, padahal saya sudah hitung loh. Baru nangis. Karena ruginya besar banget. Saya kasih contoh. Karena saya enggak di dunia itu, saya hati-hati. Saya enggak pengusaha, bukan. Cuman saya hati-hati aja. Tapi ini contoh Alkitab. Kita tahu Daud. Kita tahu sejarahnya, oke? Dia ahli perang. Masih muda, Goliat dibunuh. Sebenarnya karena dia jago, karena dia andalkan itu, atau apa? Karena dia bergantung sama Tuhan. Kita ulang ya, ini sekolah minggu. Saul meragukan kompetensinya Daud. Dia bawa Daud. Kan tentara Israel ketakutan. 40 hari dihinain, ketakutan. Jadi udah tentara, udah lulus, udah. Tapi takut. Karena ini manusia gak wajar. 6 hasta tingginya. Gak wajar. Mata tombaknya 30 kilo lebih. Jadi mereka, wih, ketakutan. Nah, Daud anak muda. Nggak pernah masuk akabri. Cuman di hutan main kecapi. Nah, nggak sengaja suruh nganter makanan ke abang-abangnya. Sampai di sana sedang terjadi pertikaian, konflik besar. Saul datang. Kamu siap ngelawan dia? Ini pertanyaan, siapa kamu? Masuk akabri mana? Di hutan om. Kamu spesialis senjatanya apa? Bom bunuh diri? Atau apa? Katanya gitu. Dikasih lihat ketapel. Saul bilang, cius. Masih ada yang kayak gini. Situ coba. Dia meragukan kompetensinya Daud. Terus dia bilang, kamu lihat itu? Dia kasih tunjuk gue. Di rumah ada tiang listrik. Nah, 6 hasta. Itu apa coba? Intimidasi. Karena semua tentara, ribuan tentara, nggak main-main. Takut sama satu Goliat. Bayangin. Hutannya berubah, Tarbantin berubah jadi hutan lembing. Semua desa ketakutan Israel. Tinggal satu Daud. Kamu siap? Kamu dengar jawaban Daud. Sebab aku biasa ditolong Tuhan. Wow. Ini. Sebab hambamu ini biasa ditolong Tuhan. Ketika singa datang mau makan kambing dombaku. Aku mengejarnya. Yang gue nonton film orang dikejar singa. Tapi di Alkitab singa dikejar orang. Nah itu. Dia robek mulutnya. Dari mana? Nah mari terus. Ini udah jadi sense. Dia punya naluri perang. Satu kali Daud sudah pulang perang, keluarganya diculik. Istri anaknya diculik semuanya. Teman-temannya menangis, mereka mau lempar dia. Nah, sebagai militer, harusnya itu naluri. Harusnya begini, kejar. Baca Alkitab. Apa yang Daud buat? Dia berlutut. Ini pertanyaannya terlalu biasa.
Dia berlutut. Terus tanyanya gini, Tuhan, saya kejar enggak? Itu biasa banget. Ini yang saya maksud. Dia punya sense perang. Dia tahu banget, kejar. Tapi dia berlutut. Terus dia tanya, Tuhan, kejar enggak? Terus Tuhan bilang ini, kejar. Berhasil saudara. Yuk, latih ini. Walaupun kamu sudah biasa, kamu jago banget dalam dunia bisnis, dalam dunia pemerintahan. Tapi gini, andalkan dia. Itu yang saya maksud. Nanti udah salah baru menyesal. Nggak enak banget. Yang nggak enak memang menyesal dalam hidup ini. Oh. Wow. Nah, Kolose 3:15. Hendaklah damai sejahtera Kristus. Lihat kata ini. Memerintah. Nah, ini kata penting dalam hatimu. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Kata memerintah itu ada gini. Damai sejahtera itu menjadi wasit. Gitu. Sebab itu akan menentukan apakah sesuatu itu dari Allah atau tidak. Gitu. Damai sejahtera bukan berdasarkan kondisi, keadaan. Bukan. Tapi satu pengetahuan yang masuk di dalam batinmu. Jadi alat uji yang menurut saya tidak bisa salah. Ada damai sejahtera enggak ya? Bahkan kamu mau nolong orang. Karena kasihan apa-apa, kasihan nolong aja. Tahu-tahu ketipu. Tetap diuji sebenarnya. Siapa tahu Tuhan lagi proses orang itu, kamu mau tolong. Hal yang bodoh dilakukan orang Kristen adalah mencoba menolong Tuhan. Jadi Tuhan sedang proses. Nah, menolong pun kamu uji di sini. Ada damai enggak ya? Siapa tahu Tuhan lagi proses dia untuk bertumbuh. Nah, waktu kamu coba-coba tolong, kamu kayak geser tangan Tuhan. Biar saya yang tolong. Sedap. Wow. Jadi damai sejahtera itu alat uji bagus banget. Berikutnya, Yesaya 26 ayat 3. Nih, yang hatinya teguh. Wah, ini gak gampang. Jangan kira saya jalan aman. Ya, saya senang kemarin Pak Arifin bilang gini. Dia mimpi serem, gak enak malam-malam. Dia bangun, dia usir mimpinya. Baru dia tidur lagi. Itu tentang bagaimana hati dilatih. Oh, sama. Kita sama. Jalan juga. Kadang-kadang hati kita. Dia bilang, hatinya teguh. Kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah, kepada Tuhan, ia percaya. Waktu kamu percaya dia tuh gini, kayak Tuhan merasa dihargai. Gampang. Waktu anakmu meragukan kamu sebagai papa, sebagai mama, kamu kecewa. Mungkin kamu gak ngomong. Kamu kecewa jadi mama. Kamu kecewa jadi papa. Nah, saya balik. Berapa banyak kita meragukan Tuhan? Lihat itu. Jadi yuk kita cari Tuhan. Supaya kita bisa berjalan utuh kekristenan kita itu. Kalau kamu gak punya damai sejahtera, sebenarnya gini, kita sedang salah arah. Itu dia.
kita sedang salah arah. Gitu. Karena pikiran kita nggak fokus ke Tuhan. Roma 8 ayat 7. Sebab keinginan daging. Nah ini dia. Nah daging itu terjemahan utuh ya. Semuanya. Termasuk knowledge. Semua. Filsafat di luar Tuhan cuman sombong. Bukan gak boleh. Silakan belajar. Gitu. Sebab keinginan daging adalah perseteruan. Berarti serius terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Wah, saudara. Nah, saya setuju bukan berarti kamu berjalan bebas terhadap masalah. Enggak. Masalah, proses, itu cuman mengekspos siapa kamu. Semua manusia di bumi dalam proses. Hanya orang percaya, untuk orang yang berjalan dalam tuntunan Tuhan, dia terekspos dari masalah yang sama semua nggak dapat. Tapi orang percaya muncul. Itu yang saya bilang tadi. Karena dia berjalan dengan sistem yang lain. Oke. Ada damai sejahtera. Ini keren. Melampaui, beyond, melampaui. Melampaui apa? Segala akal. Siapa yang bisa jamin ini? Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Bikin apa tuh damai? Lihat, akan memelihara yang kamu gak bisa. Yang orang lain gak bisa. Suamimu gak bisa. Istrimu gak bisa. Pendetamu gak bisa. Siapa aja gak bisa. Memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Wah, lihat gak dari tadi kamu punya semua kekayaan. Saya sebut itu harta karun. Lihat janjinya begitu. Kamu punya tuh semuanya. Yang melampaui segala akal. Jadi Tuhan yang menghilangkan damai sejahtera itu kadang-kadang kayak kegelisahan supaya kamu keluar tuh dari sarang-sarang penipu itu. Lalu hidup dalam damainya supaya kamu bisa buat sesuatu yang berbeda. Sedikit lagi. Cara lain untuk Tuhan berbicara. Ini unik tapi saya suka banget. Nggak agamawi gitu ya. Lihat apa tuh Pak? Joyful, lewat kegembiraan. Itu saya kayak, oh ya Tuhan. Ini cara kamu bisa dengar Tuhan. Kamu lihat Mazmur 37 ayat 4. Gitu. Jadi berarti gini, ada keinginan hati kita yang Tuhan bilang, oke, coba begini. Bergembira karena Tuhan, itu alasannya. Oke? Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia, yaitu Tuhan, akan memberikan kepadamu, coba, apa yang diinginkan hatimu. Bagus gak nih ayat? Coba. Coba lihat. Wow. Ini bukan berarti suka kamu aja. Bukan. Itu kalau kamu selaras, kamu connected dengan dia. Kamu benar-benar gembira karena Tuhan. Kamu mengutamakan dia. Nah, keinginan Tuhan masuk di dalam kamu. Tadi pagi sebelum kesini itu doa pagi saya. Tuhan, keinginanmu jangan keinginan aku ya Tuhan. Karena saya lagi persiapan ini. Saya bangun baca-baca lagi. Gitu. Ayat yang terakhir. Tuhan sedang bilang gini hari ini. Berhenti membatasi aku.
Don't limit God. Jangan batasi aku. Ayat ini untuk Israel, tapi hari ini buat kita. Lihat, Mazmur 78:41. Berulang kali mereka mencobai Allah. Itu Israel. Bisa kita juga gitu kok. Menyakiti hati yang kudus dari Israel. Itu. Dari ayat ini dialog batin saya ya. Dalam persiapan ini dialog batin saya. Terserah saudara mau terjemahinnya gimana. Ini saya begini. Tuhan, bukan wujudkan visi Kris Manusama. Tapi visi Tuhan dong. Jangan Tuhan, nggak ada yang benar kalau dari saya. Kalau itu saya mau bergembira karena Tuhan. Saya melakukan apa yang dia mau saya lakukan. Worship team, mari naik. Tadi waktu pertama dia nyanyi, ku kan terbang tinggi. Mari saya bilang, tahu nggak? Itu isi hati dia. Dia mau bawa kamu terbang tinggi. Terbang tinggi itu apa? Di atas dimensi, di atas sistem yang dunia, kamu dibawa keluar. Dia pakai perumpamannya orang benar, seperti Raja Wali yang naik terbang. Tahu nggak? Apa iseng Tuhan pilih satu unggas untuk kayak jadi pengajaran buat kita. Raja Wali adalah rajanya unggas. Sedikit aja, karena saya riset sedikit aja. Ini Raja Wali. Dari mata, dari kepak sayap, dari cakarnya. Raja Wali itu terlatih banget. Dia nggak lahir kayak burung-burung lain. Di puncak bukit-bukit. Cara dia latih anaknya, anak Raja Wali kalau dilatih. Dia ini sarangnya di puncak. Induknya cuma lihat. Dia yang tahu kapan waktunya. Begitu dia lihat, oh sekarang saya mau latih. Apa yang dia buat? Dia hancurin itu sangkar, itu kayak gak nyaman. Itu anaknya berteriak. Kita bisa seperti itu. Makanya butuh firman, butuh damai sejahtera, butuh semuanya. Terus apa? Dia pakai kakinya, cakarnya itu, dia pegang anaknya. Cak. Terus dia bawa terbang. Bawa terbang naik. Itu anaknya teriak, wih. Dia mau naik. Setelah naik, di satu takaran ukuran tertentu dia lepas. Anaknya nggak terbang langsung. Wah. Nah, induknya gini, dia puter. Dia lihat anaknya, wah. Induknya lihat. Dia tahu kapan. Dan dia cepat banget. Begitu dilihat anaknya kepayahan, secepat kilat dia turun. Itu udah di kakinya. Dia bawa naik lebih tinggi dari yang pertama. Dia lepas lagi. Aman, teriak lagi. Ibunya cuma puter. Dia tangkap lagi. Dia bawa lagi, lebih tinggi dari yang kedua. Begitu cara dia latih. Sampai di titik tertentu. Waktu dia lepas, bam! Anak Raja Wali tidak berteriak. Dia sudah bisa kepak sayapnya. Apa yang keluar? Suara apa itu? Pujian, penyembahan, syukur, kegembiraan. Ibunya yang teriak. Kayak dia declare di udara. Lihat anakku. Makanya proses mengekspos kamu. Kamu bukan ayam kampung. Kamu Raja Wali.